Ya, tentang MK ini sebenarnya kalau saya lihat pandangan mata saya, pandang mata batin Kidemang, ini terjadi ya sekian tahun pun akan terjadi lagi seperti ini, akan terjadi sebuah keputusan dan keputusan lagi. Untuk ya tadi untuk melancarkan sesuatu apa yang mereka inginkan itu terjadi. Dan itu semuanya sudah dari saya lihat sudah dari rekayasa, yang mana hasil daripada MK ini akan tertuju ke menyelamatkan seseorang begitu. Ya tujuan itu sebenarnya sih untuk tetap untuk semuanya juga untuk kemaslahatan. Kalau saya lihat dalam segi pandangan mata batin saya, ini semuanya teruntuk kelanjutan dalam sebuah Republik Indonesia dan melancarkan tentang wilayah kayak semacam Jakarta ini kan perlu yang namanya seseorang yang basicnya muda. Dan saya juga melihat ada sebuah kayak semacam keinginan besar sekali, dengan berbagai cara pun mereka melakukannya itu, lalu sampai mereka itu membuat sebuah keputusan yang menurut saya ini jangan sampai terjadi, tetapi mau dengan cara apapun suara rakyat tidak akan pernah didengar, tapi hasil daripada itu ya tujuannya adalah baik. Rencana itu sudah saya melihatnya, rencana ini sudah hampir kurang lebih dari tahun kemarin, sebelum tahun ini itu sebenarnya sudah direncanakan. Ada, saya melihatnya sosok ini sangat mempunyai kekuatan sangat besar khususnya di wilayah Jakarta, dan dia hampir seluruhnya menguasainya. Dan itu emang kemauannya seperti itu. Artinya ya jangan sampai tersingkirkan bendera dia gitu. Kalau itu pasti ada karena apa ya? Kalau saya melihat sisi di tahun 2024 ini, apalagi ini sudah masuk ke bulan 8, yang mana ini sudah direncanakan sebelum jauh-jauh hari, dan banyak rahasia-rahasia di balik MK ini, di balik putusan yang mereka ajukan begitu. Yang mana mereka harapkan ya terjadi begitu, tapi pada akhirnya terjadi juga gitu. Ini kayak semacam sebuah link, kayak link bat nyamuk, tahu nggak link bat nyamuk? Link bat nyamuk itu ya di situ aja. Artinya mereka sudah melingkari dan mereka sudah mengurung tentang apa yang mereka inginkan gitu. Ini seperti link berputar di situ aja. Artinya orang-orang yang memberikan keputusan pun akan mengiyakan gitu. Hasil dari sebuah dari perjalanan MK ini, putusan MK ini. Saya melihat ke depan hasil putusan MK ini akan terjadi sesuai apa yang mereka rencanakan dari awal. Artinya ini semuanya sudah mereka kunci. Lalu suara masyarakat, suara rakyat mau dikumandangkan dengan berbagai cara apapun, ini adalah sebuah demokrasi. Mereka mendengar tetapi mereka tidak memberikan sebuah keputusan. Artinya keputusan tersebut sudah mereka pegang. Ya untuk kelancaran ya satu ya mungkin untuk memajukan ke depan seperti apa. Saya hanya melihat ya mudah-mudahan apa yang saya rasakan, apa yang saat ini ya terjadi untuk hal yang positif gitu. Pasti dampak itu akan terjadi. Dampak itu akan terjadi, sebuah gesekan itu akan berjalan kurang lebih hampir 1 minggu dan lebih besar daripada demo-demo yang kemarin-kemarin. Ini terjadi sangat luar biasa sekali. Saya melihat di Jakarta itu penuh dengan kerumunan, penuh dengan hura-hura, penuh dengan emosional, penuh dengan kebencian juga. Karena mereka tidak menyetujui dengan adanya putusan MK ini. Oh lebih dahsyat ini lebih dahsyat. Banyak sekali, bahkan sampai memakan korban jiwa juga. Iya, saya sebenarnya melihat ini sedih juga. Tadi malam saya melihat ada beberapa poin yang saya lihat
berita yang mana akan terjadi sebuah demo di Jakarta dan sangat menyedihkan. Ini gesekan yang sudah terjadi seperti biasa, tetapi ini lebih besar, lebih dahsyat dibanding tahun-tahun yang lalu. Seperti itu. Tadi saya bilang ini ada sebuah link dan kekuasaan, yang mana mereka kalau satu keluarga itu mempunyai poin yang akan menjalur ke kanan dan ke kiri. Artinya ketika mereka mendapatkan satu pusat di sini, ini akan memberikan langkah ke sini. Tetapi kalau ini bukan dari satu link ini, maka ini akan bertolak belakang, akan menolak hasil putusan dari yang atas ini. Paham nggak? Yang kayak semacam gini, ini satu kepala, tapi kepala sini banyak. Kalau mereka ini lain keluar kepala ini, ya sudah tidak akan sesuai dengan rencana mereka begitu. Justru kehilangan martabat laki-laki dan kehilangan martabat seorang pemimpin itu dipicu diawali dengan keegoisan seseorang yang ingin menguasainya. Apakah akan hilang? Apakah akan terjadi sebuah fenomena yang sangat besar? Akan, kalau seandainya seseorang tersebut menginginkan apa yang diinginkan, bukan masyarakat. Tapi kalau menginginkan masyarakat, maka insya Allah terjadi hal yang positif gitu. Dinasti, ya, ini adalah sebuah dinasti yang mereka ciptakan dari awal, dan mereka juga tidak mau di luar daripada dinasti itu yang masuk ke wilayah dinasti itu. Jadi seseorang ketika sudah masuk ke dalam rumah dinasti tersebut, itu adalah keluarga, tetapi mereka tidak mau memasukkan dari luar lagi. Mereka ingin dinasti ini berjalan dengan lancar apa yang mereka rencanakan dari awal, semacam itu. Kalau saya lihat ini bukan kutukan, tetapi ini adalah sebuah rencana penguasa, begitu. Penguasa di Indonesia ini ya sudah lumrah untuk berbicara penguasa. Semua dari kalangan muda, tua sudah mengetahui kalau ibarat penguasa itu seperti apa. Wah, Jakarta, saya kalau melihat Jakarta udah kayak semacam kedepannya akan kumuh sekali, berantakan sekali. Bakal terjadi sebuah fenomena yang dulu pernah ada di tahun 98 seperti itu. Dan saya berharap ini tidak terjadi, karena banyak berceceran dan banyak sekali orang-orang yang hura-hura. Jadi hura-hura ini sana serang, sini serang, kayak semacam itu. Penjara seperti itu. Kalau saya lihat mereka menginginkan mempercepat dengan putusan MK ini, ya sebenarnya ya sesuai dari awal tadi, perencana. Mereka merencanakannya ini agar sesuatu yang mereka harapkan terjadi. Yang mereka harapkan ya agar mereka bisa masuk dalam satu lingkaran tersebut. Ketika mereka masuk ke lingkaran tersebut, mereka akan bisa menguasainya dan apa yang mereka harapkan terjadi. Intinya mereka itu pengen ada bahasa keluar. Kalau saya lihat sosok gubernur yang tahun sekarang ini yang di Jakarta, ada yang berdarah Sunda dan ada yang berdarah campuran. Dan ini bisa saya katakan baru pertama kali terjadi di Jakarta. Sosok beliau ini sangat lumayan ramai juga dibicarakan. Jakarta, luar Jakarta, dan pendampingnya ini adalah blasteran, jadi kayak semacam darah campuran, bukan Indonesia aja, tapi punya darah campuran dari luar, dan orangnya ya sangat disiplin dan sangat berwibawa juga. Sosok pendampingnya yang dari darah Sunda ini.
pesan-pesan saya ya mudah-mudahan Jakarta lebih baik lagi dan tidak ada yang namanya keganjilan dan terus menjadikan kota yang sangat makmur, adil, sejahtera, dan terus berpikir untuk positif untuk next berikutnya.